Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia kelas 8. Iklan, slogan, dan poster. Silakan dipersiapkan buku pelajaran kalian. Kita akan mempelajari mengenai materi teks iklan, slogan, dan poster. Iklan. Kalian tentunya sudah pernah melihat iklan, bukan? Baik di media cetak maupun media elektronik. Iklan biasanya yang kita temui adalah iklan yang berupa penawaran barang atau jasa kepada kita selaku konsumen. Namun ada juga iklan yang berupa pemberitahuan atau iklan layanan masyarakat dari instansi tertentu. Ada jenisnya, ada banyak sekali ya. Kemudian pengertian iklan itu sendiri adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak, yaitu kita, masyarakat, dengan tujuan tertentu. Artinya seperti ini, ada sebuah pihak, lembaga ataupun perseorangan membuat pesan kepada tujuan tertentu, kepada khalayak tertentu, masyarakat atau sasaran tertentu, konsumen atau kita sebut dengan konsumen, supaya menjadi tertariknya ini nanti khalayak tersebut diharapkan bisa memunculkan satu sikap tertentu, yaitu bisa membeli maupun merubah sikap atau mengikuti aturan yang disampaikan dalam pesan iklan tersebut. Jadi tujuannya adalah mengubah sikap atau membujuk untuk melakukan sebuah aksi. Itu pengertian dari iklan. Kemudian fungsi iklan yang pertama persuasi, pendekatan atau mengarahkan konsumen untuk membeli. Ini ya tadi sudah Bu Ana singgung, jadi ada upaya persuasi atau membujuk. Kemudian yang kedua informasi, hanya sekedar menyampaikan produk baru. Ini loh informasinya tentang produk baru, atau reminder, pengingat kepada konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Struktur iklan dibagi menjadi 3. Yang pertama judul, nama produk, kemudian deskripsi. Judul sama seperti teks-teks yang lainnya, dalam iklan ada yang menggunakan judul. Namun ada juga beberapa iklan yang karena pertimbangan efisiensi atau efektivitas, dia tidak menggunakan judul di sana. Jadi karena memang ingin menunjukkan logo atau menunjukkan bagian produk maupun slogan yang dibawanya tersebut, jadi dia tidak menggunakan judul. Nanti Bu Ana akan kasih kalian contoh judul dalam iklan itu seperti apa. Kemudian yang kedua, produk dan jasanya, namanya ini bisa berupa peristilahan. Biasanya istilah yang dibawa dalam sebuah iklan layanan masyarakat itu produknya itu berupa peristilahan. Kemudian deskripsi, ini penjelasan lebih lanjut tentang produk yang ditawarkan kepada khalayak. Ini contoh struktur iklan ya. Ini contoh judul ya. Nah, contoh judul kita lihat di sini, Lazada 1111. Ini contoh judul. Nama produknya adalah Lazada. Kemudian ada Shopee Big Ramadan Sale. Ini contoh judul juga, judul dari sebuah event tertentu. Kemudian ini juga Hut Treat, ini juga contoh judul. Nama produknya apa? Nama produknya berbeda dengan judul tersebut ya. Jadi ini biasanya terkait dengan event tertentu, diberikanlah judul. Biasanya iklan-iklan komersil pada saat ini ya seperti itu. Kemudian tadi yang kedua apa setelah judul? Ya, betul, nama produknya. Ini ya, ada produk jilbab yang kita ketahui nih, Robani, kemudian Aqua. Nah, ini kalau yang ini contoh peristilahan Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Ini contoh nama produknya juga, tapi dibentuk dalam sebuah rangkuman peristilahan. Itu banyaklah di contoh iklan layanan masyarakat ya. Ini contoh nama produknya. Kemudian deskripsi ya, ini apabila produk tersebut si pihak yang mengiklankan ingin memberitahukan lebih detail lagi, misalnya tentang tata cara atau kandungan itu
supaya orang tidak salah ketika menggunakan. Itu biasanya dideskripsikan secara lebih lengkap lagi ya. Itu biasanya ada di iklan-iklan yang terkait dengan obat-obatan atau penggunaan sebuah teknis provider tertentu dan sebagainya ya. Unsur atau rumusan yang sebaiknya ada dalam teks iklan. Jadi ketika kita membuat sebuah teks iklan atau sebuah pihak membuat teks iklan, sebaiknya ada unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, attention. Attention terkait dengan desain dari iklan tersebut, tampilan visualnya. Diusahakan agar ketika orang yang sedang lewat kemudian melihat iklan tersebut bisa tertarik untuk melihat iklan tersebut. Bisa dari bentuk, warna, dan sebagainya. Itu terkait dengan tampilannya. Kemudian lebih lanjut, dalam teks iklan itu harus memunculkan minat atau interest kepada diri si calon konsumennya. Supaya apa? Supaya dia berminat untuk setidaknya membaca atau mengetahui apa sih yang sedang ditawarkan dalam produk iklan tersebut. Dan tahapan selanjutnya setelah si calon konsumennya itu berminat untuk membaca atau mengetahui, usahakan bisa memunculkan keinginan atau desire ke dalam diri calon konsumennya tersebut. Membuat calon konsumen tersebut berpikir bahwa oh, ini adalah produk yang cocok nih buat saya, ini sesuai dengan kebutuhan saya. Misalnya, biasanya para pengiklan banyak menggunakan kata-kata yang menunjukkan bahwa ada keterikatan kebutuhan dari produk tersebut dengan calon konsumennya. Misalnya, contoh lainnya adalah special card for lady misalnya. Ini artinya dia sedang menarik para wanita untuk menggunakan kartu tersebut. Oh, ini cocok nih buat saya misalnya gitu, ada kartu khusus untuk perempuan. Atau misalnya orang pintar minum tolak angin. Mungkin di situ secara otomatis orang-orang yang merasa pintar kemudian langsung dia mengkonsumsi tolak angin gitu. Jadi menciptakan keterikatan kebutuhan. Kemudian conviction atau rasa percaya. Di sini bisa terkait dengan model yang dipilih. Kadang kadang kita seperti ini ya, kalau melihat di Instagram banyak sekali selebgram yang endorse sebuah produk tertentu. Itu rasa percaya ya. Misalnya kalian sangat menyukai satu public figure, kemudian kamu melihat dia menggunakan produk tersebut, itu biasanya akan muncul rasa percaya. Oh, saya kalau pakai produk itu berarti bagus ya, dia dipakai kok sama orang yang saya kagumi gitu. Jadi ini bisa terkait juga dengan model. Jadi bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya dari si pihaknya tersebut ke dalam diri konsumennya bahwa produk ini tuh produk yang bagus, jadi harus dipercaya. Salah satunya mungkin dengan cara menggunakan model. Kemudian action atau tindakan. Bagaimana caranya supaya si konsumen tersebut bisa melakukan aksi untuk melakukan pembelian atau melakukan sebuah tindakan terkait dengan pesan iklan tersebut. Oke, lanjut penyajian iklan. Jadi iklan saat ini tuh banyak sekali cara penyajiannya ya, berbagai keberagaman bentuk, bisa berupa kata maupun gambar yang unik dan menarik. Dan dari sinilah maka muncul yang namanya istilah slogan dan poster ini terkait dengan materi kita. Jadi slogan dan poster adalah bagian dari iklan ya. Yang kita pelajari di sini adalah iklan. Kita kupas satu-satu. Slogan merupakan suatu moto atau semboyan yang dibuat dalam rangkaian kata yang disingkat namun menarik, di mana tujuannya untuk menyampaikan suatu informasi kepada khalayak. Ada juga yang mendefinisikan sebagai suatu kata yang singkat dan mencolok. Ada juga yang bilang seperti itu. Intinya
yang suka kita dengar di berbagai iklan. Ini contoh-contohnya. Slogan lingkungan, jangan kotori lingkunganku dengan sampah-sampahmu. Kadang kalian juga suka membuat slogan loh, secara tidak langsung. Ujaran-ujaran kalian ketika di sekolah itu kadang menjadi sebuah slogan. Kemudian slogan pendidikan, slogan produk, dan sebagainya. Oke, bisa dimengerti ya, kalian sudah sering melihat slogan. Bahkan kalian juga bisa menciptakan slogan. Kemudian poster. Poster adalah media cetak atau banyak juga media elektronik sekarang. Media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Jadi di sini adalah gabungan dari gambar dan kata. Porsinya itu bermacam-macam. Ini contoh poster. Ini poster layanan masyarakat ya. Yang ini poster komersial. Kita lihat di sini ada porsinya, ada porsi untuk teksnya, ada porsi untuk gambarnya. Bisa lebih besar gambarnya atau produknya, karena misalnya ini contohnya minuman. Yang diperbesar adalah porsi gambar minumannya. Supaya apa? Supaya orang merasa butuh untuk minum kan. Kemudian kalau yang di sini yang hidup sehat tanpa merokok, dia dua-duanya seimbang. Karena di sini ada pesan juga yang diminta oleh si pihak pembuat iklan supaya bisa dimengerti oleh para khalayak tersebut. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.